Nugra, saya berperan sebagai Petrus. Halo, perkenalkan nama saya Prisca Octavia Tandi, saya berperan sebagai Hans. Halo, perkenalkan nama saya Getri Pangloli, saya berperan sebagai Yakobus. Halo, nama saya Jessica Sintahayu, berperan sebagai Maria. Halo, perkenalkan nama saya Vertika Prisma Madina, saya berperan sebagai Filipus. Halo, saya Jessica Ramlasik, berperan sebagai Barnabas. Halo, perkenalkan nama saya Isra Sirlado. Saya berperan sebagai Rasul Paulus. Halo, saya Masakya, berperan sebagai Stefanus. Halo, perkenalkan nama saya Melinda Timbayo, berperan sebagai Rufus. Hai, perkenalkan nama saya Risma Yarjani, berperan sebagai Markus. Halo, perkenalkan nama saya Yusri Wahidi, saya berperan sebagai Cornelius. Halo, perkenalkan saya Nina Sati sebagai Anna. Halo, perkenalkan nama saya Yandi Mangasik, saya berperan sebagai Yonas. Setelah Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, para murid Yesus menjadi saksinya di Yerusalem. Namun, pertumbuhan jemaat menuntut adanya keteraturan. Pada saat inilah para rasul mulai menetapkan pola pelayanan sesuai karunia masing-masing. Saudara-saudari, kita telah menerima Roh Kudus. Namun, kita perlu teratur dalam pelayanan agar tidak kacau. Benar, tanpa tatanan kasih yang kita bagikan akan terhambat. Perempuan juga siap melayani, bagaimana kami mengambil bagian? Ya, kita harus menetapkan peran para rasul untuk firman dan doa, dan para pelayan untuk membagikan roti dan menolong janda. Aku akan mencatat keputusan ini untuk generasi mendatang. Mari kita berdoa. Ketika jemaat bertumbuh, kebutuhan sosial juga meningkat. Disinilah muncul tugas diaken seperti dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-6. Ini menjadi cikal bakal struktur pelayanan gereja. Rasul sebagai pengajar firman, diaken melayani kebutuhan sosial, dan penatua mengawasi jemaat. Saudara-saudara, janda-janda Yunani diabaikan dalam pelayanan makanan. Tidaklah baik kami meninggalkan pelayanan meja. Inilah 7 orang yang penuh Roh Kudus dan hikmat. Setuju, kita memanggil mereka diaken. Kami siap melayani dan menolong yang lapar. Inilah awal organisasi kita, Rasul sebagai pelayan firman, diaken sebagai pelayan sosial, dan penatua sebagai pengawas jemaat. Ibadah gereja mula-mula berlangsung sederhana di rumah-rumah. Unsur ibadah adalah pengajaran rasul, doa, persekutuan, nyanyian mazmur, dan pemecahan roti sebagai tanda pengenangan akan pengorbanan Kristus. Ingatlah, ibadah kita berpusat pada firman, doa, persekutuan, dan pemecahan roti. Kami selalu memulainya dengan mazmur, lalu mendengarkan surat Paulus, dan kemudian doa dan berkat. Kami perempuan-perempuan yang akan memimpin panduan doa syukur dan juga menolong janda dan anak yatim. Mengapa kita saling berbagi makanan? Karena Tuhan telah membagikan hidupnya untuk kita. Maka kita memecahkan roti untuk mengenang pengorbanan. Seiring Injil meluas ke bangsa non-Yahudi,
muncul perdebatan tentang syarat keselamatan. Kisah ini merujuk pada Konsili Yerusalem yang menegaskan bahwa keselamatan adalah karena iman kepada Kristus, bukan karena hukum Taurat, meski tetap menjaga kesucian hidup. Kami bangsa asing percaya kepada Kristus. Apakah kami harus mengikuti seluruh hukum Yahudi? Keselamatan tidak hanya diperoleh melalui adat istiadat Yahudi, tetapi dapat diperoleh melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Namun demi perdamaian, jauhilah berhala dan makanan darah, ini untuk kesaksian bersama. Aturan gereja kita, Injil untuk semua, namun kita tetap hidup kudus untuk saling mengasihi. Kasih adalah tanda murid Kristus, itulah ajaran utama kita. Dengan pola organisasi, tata ibadah, dan ajaran yang jelas, gereja mula-mula siap melaksanakan amanat agung untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi. Misi ini menjadi pondasi pertumbuhan gereja sepanjang zaman. Kita telah menetapkan organisasi tata ibadah dan ajaran yang teguh. Kini waktunya kita memberitakan Injil. Aku dan Barnabas akan pergi ke bangsa-bangsa lain. Kirimkanlah surat-surat ajaran agar jemaat tetap terdidik. Kami akan menjaga doa di Yerusalem. Aku ingin suatu hari menjadi pelayan Tuhan juga.